Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kamu yang lagi nonton video ini sedang dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk menerima sesuatu yang bisa bikin hidupmu berubah ke arah yang lebih baik. Hari ini aku mau ajak kamu ngobrol santai tentang sesuatu yang mungkin kelihatannya sepele, tapi sebenarnya punya kekuatan luar biasa. Dua kata ajaib yang bisa bikin nasibmu berubah, bisa bikin hati lebih plong, bahkan bisa bikin hidupmu dipenuhi keajaiban. Wah, kedengarannya kayak judul drama Korea ya. Tapi percayalah, ini bukan sekadar omong kosong. Dua kata itu adalah maaf dan terima kasih. Ya, cuman dua kata sederhana, tapi jangan salah. Justru karena sederhana inilah banyak orang yang sering meremehkannya. Padahal kalau kamu benar-benar paham dan mempraktikannya, hidupmu bisa jauh lebih tenang, bahagia, dan bahkan rezekimu bisa ngalir lebih lancar. Mari kita bahas pelan-pelan supaya kamu benar-benar bisa meresapi kenapa hidupmu penuh masalah. Coba deh kamu perhatikan, mungkin saat ini kamu merasa hidupmu penuh masalah. Banyak hal yang bikin stres, bikin gelisah, bahkan bikin kamu kadang merasa kok kayaknya hidup ini berat banget ya. Nah, aku kasih tahu satu rahasianya. Hidupmu jadi penuh masalah bukan karena dunia jahat sama kamu, bukan juga karena Tuhan gak sayang sama kamu, tapi seringkali masalah itu datang karena hatimu belum lapang. Ibarat gelas kecil yang diisi air banyak, ya pasti tumpah kan? Sama juga dengan hati yang sempit. Kalau sedikit aja ada masalah, langsung terasa sesak. Tapi kalau hatimu luas, sebesar samudra, apapun yang masuk gak akan bikin penuh. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya punya hati yang lapang? Jawabannya adalah dengan memaafkan. Kekuatan kata maaf. Aku tahu kata maaf ini gampang banget diucapkan, tapi susah banget dipraktikkan. Apalagi kalau yang nyakitin itu orang yang kita sayang, yang kita percaya, atau yang pernah punya arti penting dalam hidup kita. Pasti kamu pernah ngerasain, ya kan? Dikhianati, ditusuk dari belakang, atau mungkin diperlakukan gak adil sama orang terdekat. Rasanya nyesek banget. Nah, di sini aku gak akan sekadar bilang, ayo maafin, karena aku tahu itu gak mudah. Tapi aku mau kasih cara paling sederhana supaya kamu bisa benar-benar memaafkan. Bukan cuma di bibir, tapi juga di hati. Latihan memaafkan dengan doa. Sekarang coba kamu lakukan hal ini. Kalau bisa, sambil nonton atau dengerin video ini, kamu coba ikuti langkah-langkahnya ya. Pejamkan matamu. Ya, coba pejamkan mata sebentar. Bayangkan wajah orang yang pernah nyakitin kamu. Aku tahu ini mungkin bikin perasaanmu panas lagi, bikin emosimu muncul lagi. Tapi coba biarkan perasaan itu muncul. Ingat satu kebaikan. Setelah itu, pikirkan satu saja kebaikan yang pernah dia lakukan ke kamu. Mungkin dia pernah nolong kamu, pernah bikin kamu ketawa, atau pernah melakukan sesuatu yang bikin kamu merasa dihargai. Ingat, satu aja cukup. Sadari bahwa dia juga manusia, sama seperti kamu. Dia juga enggak sempurna. Dia bisa hilaf, bisa salah, bisa bikin orang lain sakit hati. Tapi bukankah kamu juga pernah sengaja atau enggak bikin orang lain sakit hati? Bedanya, mungkin orang itu bisa memaafkan kamu, atau mungkin juga tidak. Ucapkan doa sekarang. Dalam hati, ucapkan doa sederhana ini. Ya Tuhan, saya sudah memaafkan dia. Saya ikhlas. Saya doakan dia bahagia, dia sadar,
dan dia dapat jalan yang baik dalam hidupnya. Kalau kamu benar-benar ucapkan dengan tulus, aku yakin ada rasa lega yang muncul di hatimu. Mungkin air mata keluar, itu wajar. Itu tandanya hatimu mulai disembuhkan oleh cinta kasih. Kenapa mendoakan orang yang menyakiti itu penting? Mungkin kamu mikir, loh, masa gue harus doain orang yang nyakitin gue? Kan dia jahat. Iya, betul. Itu memang gak gampang. Justru karena gak gampang, hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Dan hanya sedikit orang itulah yang akhirnya dapat keajaiban hidup. Bayangin gini deh, kalau ada api dan kamu balas dengan api, apa yang terjadi? Api makin besar kan? Tapi kalau kamu balas api dengan air, apa yang terjadi? Apinya padam, dendam itu kayak api. Kalau kamu lawan dengan dendam, dia nggak akan padam. Tapi kalau kamu lawan dengan cinta kasih, dengan doa, dengan keikhlasan, barulah api itu bisa benar-benar mati. Dan ketika api itu mati, yang tersisa adalah ketenangan. Hatimu jadi plong, lapang, damai. Maaf, membuka pintu keajaiban. Teman-teman, aku kasih tahu ya, semua hukum di alam semesta ini dasarnya adalah cinta kasih. Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan nggak suka lihat hambanya menderita. Tapi masalahnya, keajaiban itu hanya datang kepada orang-orang yang hatinya lapang. Dan hati yang lapang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang mau memaafkan. Jadi kalau kamu sampai sekarang masih susah maju, masih sering merasa terjebak dalam masalah, coba cek lagi hatimu. Apakah masih ada dendam yang kamu simpan? Apakah masih ada luka yang belum kamu ikhlaskan? Kalau iya, berarti saatnya kamu belajar untuk memaafkan. Karena dengan memaafkan, kamu sedang membuka pintu bagi keajaiban untuk masuk ke hidupmu. Nah, itu baru kata pertama. Maaf, di segmen berikutnya kita akan bahas kata ajaib kedua yang gak kalah dahsyatnya, yaitu terima kasih. Kalau kata maaf membuat hatimu lapang, kata terima kasih akan membuat hidupmu penuh syukur dan rasa cukup. Dan itu juga kunci untuk menarik lebih banyak hal baik dalam hidupmu. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kamu bakal ngerti kenapa dua kata sederhana ini bisa benar-benar mengubah hidupmu. Teman-teman, sekarang mari kita lanjut ke kata ajaib yang kedua. Kalau tadi kita sudah belajar bahwa kata maaf bisa bikin hati jadi lapang. Kata terima kasih adalah kunci untuk bikin hidupmu jadi penuh rasa syukur, bahagia, dan damai. Serius deh, banyak orang yang hidupnya gak pernah merasa cukup, selalu gelisah, selalu merasa kurang, bukan karena mereka miskin. Bukan juga karena mereka gak punya apa-apa, tapi karena mereka gak pernah benar-benar berterima kasih. Kenapa kita sering merasa kurang? Coba jujur sama diri sendiri. Pernah gak kamu iri lihat orang lain? Misalnya, kamu lagi jomblo. Lihat temanmu punya pasangan yang perhatian banget. Kamu jadi iri. Atau sebaliknya, kamu udah punya pasangan. Tapi, lihat temanmu yang jomblo bebas kemana-mana, kamu jadi iri juga. Kamu belum punya mobil. Lihat temanmu sudah punya mobil baru. Iri lagi. Kamu sudah punya mobil, tapi lihat temanmu bisa jalan-jalan, naik kendaraan umum, tanpa mikirin parkir. Kamu iri juga. Lucu kan? Hidup ini kadang seperti itu. Selalu saja ada celah untuk merasa iri. Selalu saja ada alasan untuk merasa kurang. Padahal sebenarnya, kalau kamu mau jujur, kamu sudah punya banyak hal yang patut disyukuri. Masalahnya adalah
pikiran kita lebih sering menatap ke atas, bukan ke bawah. Kita sibuk membandingkan diri dengan orang yang lebih kaya, lebih sukses, lebih cantik, lebih ganteng, lebih populer. Akhirnya kita lupa melihat betapa banyak orang di luar sana yang justru iri pada apa yang kita punya sekarang. Kekuatan kata terima kasih. Nah, inilah yang membuat kata terima kasih jadi penting banget. Kata sederhana ini bisa langsung mengubah getaran hati kamu. Coba deh sekarang, ucapkan kata terima kasih. Ayo, bareng-bareng. 1, 2, 3. Terima kasih. Gimana rasanya? Ada perasaan hangat kan? Padahal kamu belum menyebutkan apa yang kamu syukuri. Hanya dengan mengucapkan kata itu aja, ada rasa damai yang muncul. Nah, bayangin kalau kata terima kasih ini kamu ucapkan dengan sungguh-sungguh sambil mengingat hal-hal yang benar-benar kamu miliki. Itu efeknya bisa jauh lebih dahsyat lagi. Latihan mengucapkan terima kasih. Aku mau ajak kamu untuk praktek kecil-kecilan lagi. Kalau bisa, lakukan sekarang juga. Pejamkan matamu. Sama seperti latihan sebelumnya, coba pejamkan matamu sebentar. Bayangkan hal-hal yang kamu punya, bayangkan orang-orang yang ada di hidupmu. Misalnya, pasanganmu, anakmu, orang tua, sahabat, atau bahkan benda-benda sederhana seperti rumah, tempat tidur, atau makanan di meja makanmu. Ucapkan terima kasih. Katakan dalam hati, terima kasih Tuhan karena aku masih punya orang tua yang sehat. Terima kasih Tuhan karena aku masih bisa makan enak hari ini. Terima kasih Tuhan karena aku masih diberi kesehatan. Rasakan perbedaannya. Kalau kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, kamu akan merasakan sesuatu yang beda. Hati jadi lebih tenang, lebih damai, bahkan ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Kenapa rasa syukur itu penting? Ada satu hukum alam yang jarang disadari banyak orang. Semakin kamu bersyukur, semakin banyak hal baik yang akan datang dalam hidupmu. Kenapa begitu? Karena kalau kamu sibuk mengeluh, fokusmu hanya pada kekurangan. Dan semakin kamu fokus pada kekurangan, semakin hidupmu terasa kurang. Tapi kalau kamu sibuk bersyukur, fokusmu ada pada kelimpahan. Dan semakin kamu fokus pada kelimpahan, semakin hidupmu terasa cukup, bahkan melimpah. Itulah kenapa orang yang sering mengucapkan terima kasih terlihat lebih bahagia, lebih damai, dan lebih ringan jalannya. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tapi karena mereka sudah terbiasa melihat hal-hal kecil sebagai sesuatu yang layak disyukuri. Praktek 10 terima kasih setiap malam. Sekarang aku kasih tips sederhana yang bisa langsung kamu praktekkan mulai malam ini juga. Sebelum tidur, coba sebutkan 10 hal yang bisa kamu syukuri hari itu. Nggak usah yang besar-besar, justru lebih bagus kalau sederhana. Misalnya, terima kasih, Tuhan, hari ini aku masih bisa bangun pagi dengan sehat. Terima kasih, aku masih punya nasi hangat untuk makan siang. Terima kasih, aku masih bisa ngobrol dengan teman-temanku. Terima kasih, aku masih punya tempat tidur untuk istirahat. Lakukan ini sambil memejamkan mata. Bayangkan dengan jelas hal-hal itu, lalu ucapkan terima kasih dengan tulus. Awalnya mungkin kamu merasa aneh, tapi lama-lama ini akan jadi kebiasaan dan efeknya luar biasa. Kamu akan lebih tenang, lebih bahagia, dan hidupmu terasa lebih ringan. Terima kasih mengubah energi hidupmu. Teman-teman, aku mau cerita sedikit. Ada banyak orang yang mengaku hidupnya berubah hanya karena rutin mengucapkan terima kasih
setiap hari. Mereka jadi lebih jarang sakit, lebih gampang dapat peluang, bahkan hubungan dengan orang lain jadi lebih harmonis. Kenapa bisa begitu? Karena ketika hati kita penuh rasa syukur, energi kita pun berubah. Kita jadi lebih positif, lebih ramah, lebih terbuka, dan energi itu menular ke orang lain. Orang-orang pun jadi lebih suka dekat sama kita, lebih mudah percaya sama kita, bahkan lebih sering memberikan kesempatan kepada kita. Itulah kekuatan dari kata sederhana, terima kasih. Jadi, sampai di titik ini, kita sudah membahas dua kata ajaib yang bisa mengubah hidup. Maaf membuat hatimu lapang, bebas dari dendam dan luka. Terima kasih membuat hatimu penuh syukur, bahagia, dan damai. Kalau dua hal ini kamu lakukan secara rutin, aku berani bilang hidupmu akan berubah total. Kamu nggak usah nunggu bertahun-tahun, bahkan dalam hitungan minggu saja kamu sudah bisa merasakan perbedaannya. Hidupmu jadi lebih tenang, lebih damai, dan keajaiban akan lebih sering datang. Nah, itu tadi segmen kedua tentang terima kasih. Di segmen berikutnya, kita akan gabungkan kedua kata ini. Bagaimana maaf dan terima kasih bisa bekerja bersama-sama untuk benar-benar menciptakan keajaiban dalam hidupmu. Teman-teman, sekarang kita sudah sama-sama paham bahwa kata maaf bikin hati jadi lapang. Dan kata terima kasih bikin hati penuh syukur. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau dua kata ini kita gabungkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang akan terjadi? Jawabannya singkat. Hidupmu akan berubah, dan bukan berubah sedikit, tapi bisa berubah total. Maaf melapangkan, terima kasih menguatkan. Mari kita analogikan begini. Hati kita itu ibarat sebuah rumah. Kalau rumahmu penuh sampah, penuh barang-barang yang gak berguna, tentu akan terasa sesak, pengap, bahkan gak nyaman ditempati. Nah, kata maaf itu seperti menyapu dan membuang sampah dari rumahmu. Sampah-sampah itu adalah dendam, sakit hati, luka lama, rasa marah, dan segala energi negatif yang bikin kamu gak tenang. Dengan memaafkan, kamu membuang semua sampah itu. Rumah jadi lapang, jadi bersih. Tapi, kalau rumahmu hanya bersih tanpa isi, apa rasanya kosong kan? Nah, disinilah kata terima kasih berperan. Terima kasih itu seperti mengisi rumahmu dengan perabot yang indah, aroma wangi, dan cahaya yang hangat. Dengan bersyukur, kamu memenuhi hati yang lapang tadi dengan hal-hal positif, dengan rasa cukup, dengan kebahagiaan. Jadi kombinasi keduanya adalah maaf membersihkan hati, terima kasih menghiasi hati. Bayangkan kalau kamu punya hati yang bersih, sekaligus indah. Apapun masalah yang datang, nggak akan bikin sesak. Justru setiap hari, kamu bisa menikmati hidup dengan lebih ringan dan bahagia. Kenapa banyak orang masih sulit bahagia? Sekarang, coba kita refleksi sedikit. Banyak orang di luar sana yang mungkin kelihatannya sukses, punya rumah mewah, mobil bagus, pasangan yang cantik atau ganteng, pekerjaan yang stabil. Tapi anehnya, mereka tetap merasa kurang, tetap stres, bahkan ada yang berakhir depresi. Kenapa begitu? Karena rumah hati mereka penuh sampah, tapi tidak dihiasi rasa syukur. Mereka tidak mau memaafkan, dan mereka tidak tahu cara berterima kasih. Sebaliknya, ada orang yang hidupnya sederhana, rumah kecil, penghasilan pas-pasan, tapi kok kelihatan bahagia, tenang, dan damai. Itu karena hatinya sudah lapang,
dan penuh rasa syukur. Nah, di titik ini, kamu mulai paham kan bahwa bahagia itu bukan soal berapa banyak harta yang kamu punya, tapi soal bagaimana keadaan hatimu. Praktik kombinasi maaf dan terima kasih. Sekarang aku kasih kamu satu latihan sederhana tapi dahsyat. Ini gabungan dari apa yang kita bahas di segmen sebelumnya. Langkah pertama, maaf. Sebelum tidur, pejamkan mata. Bayangkan satu orang yang pernah menyakiti kamu. Doakan dia dengan doa tulus. Ucapkan bahwa kamu sudah memaafkan dia. Rasakan hatimu jadi lebih ringan. Langkah kedua, terima kasih. Setelah itu, masih dengan mata terpejam, sebutkan 10 hal yang bisa kamu syukuri hari itu. Dari hal kecil sampai besar. Katakan terima kasih dengan sungguh-sungguh. Langkah ketiga, gabungan. Ucapkan dalam hati, Tuhan, aku sudah memaafkan, aku sudah berterima kasih. Aku siap menerima keajaiban-Mu. Kalau kamu lakukan ini setiap malam sebelum tidur, aku jamin hidupmu akan berubah. Kenapa? Karena tidurmu akan lebih tenang, bangunmu lebih segar, dan harimu lebih damai. Testimoni kehidupan nyata. Aku pernah diceritakan kisah seorang teman. Dia dulu orangnya penuh dendam, gampang marah, selalu iri sama orang lain. Hidupnya kacau, bisnis nggak jalan, hubungan dengan keluarga rusak, bahkan kesehatannya terganggu. Sampai suatu saat dia mencoba 2 latihan ini. Memaafkan orang yang dia benci, lalu mengucapkan terima kasih setiap malam. Awalnya terasa aneh, tapi dia nekat terus melakukannya. Hasilnya, dalam waktu beberapa bulan, bisnisnya mulai lancar, hubungan dengan keluarganya membaik, dan yang paling penting, dia merasa lebih damai. Dia bilang, aku sekarang baru sadar, ternyata kebahagiaan itu bukan dari luar, tapi dari dalam hati. Dari kata maaf dan terima kasih yang tulus. Maaf dan terima kasih, itu energi teman-teman. Kamu harus tahu, kata-kata itu punya energi. Dan energi itu nyata. Kalau setiap hari kamu ucapkan maaf dengan tulus, energimu jadi lembut, nggak keras, nggak kaku. Orang-orang pun jadi lebih nyaman dekat sama kamu. Kalau setiap hari kamu ucapkan terima kasih dengan tulus, energimu jadi hangat, ramah, dan penuh kelimpahan. Orang-orang juga akan lebih mudah memberikanmu kebaikan. Jadi, kata-kata sederhana ini bukan sekadar ucapan, tapi benar-benar bisa mengubah getaran hidupmu. Kombinasi ini hidup baru. Coba bayangkan kalau kamu benar-benar menjadikan maaf dan terima kasih sebagai kebiasaan sehari-hari. Kamu gak akan gampang sakit hati lagi. Karena hatimu sudah terbiasa melapangkan, kamu gak akan gampang iri lagi. Karena hatimu sudah terbiasa bersyukur, kamu gak akan gampang stres lagi. Karena hatimu sudah damai. Dan percaya atau enggak, orang yang hatinya lapang dan penuh syukur itu, jalannya selalu dipermudah. Keajaiban sering datang tanpa diduga. Jadi teman-teman, kombinasi maaf tanpa terima kasih adalah kunci untuk membuka pintu keajaiban dalam hidup. Maaf membersihkan hatimu dari luka. Terima kasih mengisinya dengan kebahagiaan. Kalau keduanya digabung, hidupmu akan jadi lapang, damai, dan penuh kelimpahan. Di segmen berikutnya, aku akan kasih kamu motivasi terakhir. Bagaimana menjaga 2 kata ini supaya nggak cuma jadi teori, tapi benar-benar jadi gaya hidupmu setiap hari. Karena kalau 2 kata ini jadi kebiasaan, percayalah, kamu nggak hanya jadi lebih bahagia, tapi juga bisa menularkan kebahagiaan itu ke orang lain. Kalau kita menoleh ke belakang,
dari segmen pertama sampai ketiga, kita sudah sama-sama menyadari betapa dua kata sederhana, maaf dan terima kasih, sebenarnya menyimpan kekuatan yang luar biasa. Kata maaf mampu meruntuhkan tembok ego, melapangkan dada, dan memulihkan hubungan. Sedangkan kata terima kasih menjadi kunci hati yang penuh syukur, yang membuat hidup terasa lebih ringan dan membahagiakan. Dan ketika dua kata ini dipadukan, seperti yang sudah kita bahas di segmen ketiga, muncullah kombinasi dahsyat yang membuka jalan keajaiban dalam hidup. Tapi tentu saja, semua itu tidak akan ada artinya kalau hanya berhenti di kepala, hanya jadi teori yang indah untuk didengar. Pertanyaan sebenarnya adalah, bagaimana caranya menjadikan maaf dan terima kasih sebagai gaya hidup? Bagaimana dua kata ini bisa menempel dalam keseharian kita? Bukan cuma sesekali kita ucapkan saat ada masalah, tapi jadi kebiasaan yang otomatis muncul dalam setiap langkah kita. Pertama, mulai dari lingkungan terdekat. Kebiasaan itu tidak tumbuh dari sesuatu yang besar, tapi dari hal kecil yang kita ulangi setiap hari. Cobalah mulai dengan lingkungan yang paling dekat, keluarga. Saat bangun tidur, kita bisa biasakan mengucapkan terima kasih kepada pasangan, orang tua, atau bahkan anak-anak kita. Meskipun hanya karena mereka sudah hadir dan menemani kita, jangan tunggu momen besar untuk berterima kasih. Hal-hal sederhana seperti, terima kasih ya, sudah bantu rapikan rumah. Atau terima kasih sudah nemenin aku hari ini, justru lebih menghangatkan dan membuat hubungan keluarga terasa harmonis. Begitu juga dengan maaf. Kadang kita tidak sadar, hal-hal kecil bisa melukai orang terdekat. Nada bicara yang tinggi, ucapan yang tergesa-gesa, atau sekadar lupa menepati janji bisa menyisakan perasaan tidak enak. Biasakan untuk segera berkata, maaf ya, tadi aku kebawa emosi, atau maaf aku kelupaan. Kecil, iya, tapi justru dari hal kecil itulah kepercayaan dan kedekatan tumbuh. Kedua, jadikan sebagai refleksi harian. Salah satu cara paling efektif untuk membentuk kebiasaan adalah dengan refleksi harian. Sebelum tidur, coba tanyakan pada diri sendiri, hari ini sudahkah aku berterima kasih dengan tulus? Hari ini, sudahkah aku meminta maaf dengan rendah hati? Pertanyaan sederhana ini membuat kita lebih peka terhadap sikap kita sepanjang hari. Kalau belum, jadikan itu niat untuk besok. Perlahan-lahan, pikiran bawah sadar kita akan terbiasa menempatkan maaf dan terima kasih sebagai bagian dari keseharian. Ketiga, belajar menahan ego. Tidak bisa dipungkiri, alasan terbesar orang sulit meminta maaf adalah ego. Ego membuat kita merasa selalu benar, merasa gengsi untuk mengakui kesalahan. Padahal, di balik kata maaf, bukan berarti kita kalah, tapi justru kita menang melawan diri sendiri. Sama halnya dengan berterima kasih. Banyak orang menahan ucapan itu karena takut terlihat lemah atau terlalu bergantung pada orang lain. Padahal, ucapan terima kasih bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kebesaran hati. Maka, menjadikan maaf dan terima kasih sebagai gaya hidup berarti kita harus berlatih menekan ego, memberi ruang bagi kerendahan hati. Tidak ada manusia yang sempurna, dan mengakui hal itu justru membuat kita lebih manusiawi. Keempat, praktekkan di luar rumah. Kalau di rumah kita sudah terbiasa, saatnya melangkah ke lingkungan yang lebih luas. Teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Bayangkan kalau setiap kali kita mendapat bantuan kecil, kita selalu spontan mengucapkan terima kasih. Entah itu kepada kasir di minimarket, sopir ojol yang mengantarkan kita, atau teman kantor yang meminjamkan pulpen. Percayalah,
kata sederhana itu bisa menularkan energi positif. Begitu pula dengan maaf. Saat kita tidak sengaja menyenggol orang di jalan, jangan sungkan untuk berkata, "Maaf ya." Sederhana tapi dampaknya besar, membuat suasana lebih damai, mengurangi potensi konflik, bahkan bisa bikin orang lain ikut tersenyum. Kelima, tulis dan ucapkan dengan kesadaran penuh. Banyak orang terbiasa mengucapkan kata-kata ini secara otomatis. "Makasih ya," atau "sorry deh," sering diucapkan tanpa kesadaran. Padahal kekuatan sebenarnya ada pada ketulusan. Jadi, jangan cuma sekadar formalitas, ucapkan dengan penuh kesadaran, dengan kontak mata, dengan hati yang benar-benar tulus. Bahkan kalau bisa, tuliskan. Misalnya lewat pesan singkat, "Terima kasih sudah support aku hari ini," atau "Maaf ya kalau aku bikin kamu kecewa." Ternyata, tulisan sederhana bisa jadi pengingat yang lebih lama, karena bisa dibaca ulang dan meninggalkan kesan lebih dalam. Keenam, ubah jadi bagian dari identitas diri kalau sudah terbiasa. Lama-lama, orang akan mengenal kita sebagai pribadi yang rendah hati, yang tidak sungkan meminta maaf dan selalu berterima kasih. Bukankah menyenangkan dikenal dengan karakter seperti itu? Bukan karena kita ingin dipuji, tapi karena memang itu mencerminkan hati yang lapang dan penuh syukur. Jadikan dua kata ini bukan sekadar ucapan, tapi bagian dari identitas. Biarlah orang berkata, dia itu orangnya gampang minta maaf, gampang berterima kasih. Itu tanda kalau kita sudah berhasil menjadikannya gaya hidup. Hidup ini memang tidak pernah lepas dari gesekan, perbedaan, dan ketidaksempurnaan. Tapi bayangkan kalau setiap orang mau menjadikan maaf dan terima kasih sebagai kebiasaan sehari-hari. Dunia pasti jadi tempat yang lebih damai, hubungan jadi lebih hangat, dan hati kita pun lebih ringan melangkah. Sahabat, mulai sekarang, mari sama-sama belajar. Tidak perlu menunggu momen besar untuk mengucapkannya. Mulailah dari hal kecil, dari keluarga, dari lingkungan sekitar. Biasakan meminta maaf meskipun untuk kesalahan kecil. Biasakan berterima kasih, bahkan untuk hal-hal sederhana. Karena pada akhirnya, dua kata ini bukan hanya sekadar ucapan, tapi cermin dari siapa kita sebenarnya. Kalau maaf dan terima kasih sudah jadi bagian dari diri kita, percayalah, hidup akan jauh lebih sederhana, lebih indah, dan penuh keajaiban.